ya, kita memperbincangkan dampak perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran pada bisnis outsourcing di Indonesia. Nah, ini kita membicarakannya khusus di Indonesia. Dampaknya memang tidak secara langsung kepada bisnis outsourcing di Indonesia atau tidak secara spesifik, tetapi yang terjadi adalah domino efek atau efek domino dari perang Amerika Serikat Israel melawan Iran bisa cukup signifikan karena outsourcing sangat tergantung pada kondisi ekonomi global. Dan juga ada klien-klien yang berada di luar negeri, kemudian stabilitas biaya operasi. Nah, yang pertama yang kita bahas ini adalah shock utama, ya, adalah energi dan inflasi global. Perang ini telah memicu, ya sudah kita rasakan juga, lonjakan harga minyak dan gas. Lonjakan harga minyak dan gas, lalu ada gangguan pola distribusi karena minyak, gas yang dari Timur Tengah itu dikirim lewat Selat Hormuz. Lalu akibatnya ada keterbatasan suplai minyak dan gas atau energi, ya, mengakibatkan harga-harga naik dan tentu inflasi secara global itu meningkat. Nah, fakta yang ada sekarang ini adalah bahwa sekitar 20% pasukan minyak dunia itu disuplai lewat Selat Hormuz, yaitu minyak-minyak dan gas yang datang dari Timur Tengah itu lewatnya melalui Selat Hormuz. Lalu konflik ini juga disebut sebagai gangguan ekonomi terbesar dalam sejarah modern saat ini. Ya, harga energi tinggi itu bisa mendorong inflasi karena memang pasokan energi dan minyak bumi ini terbatas, ya, mengakibatkan juga biaya produksi secara global meningkat. Nah, apa dampak daripada perang ini terhadap bisnis outsourcing di Indonesia? Pertama, ya, biaya operasional ya meningkat. Dia itu mengakibatkan listrik meningkat, transport biayanya meningkat, juga kebutuhan internet, ya, infra internet itu juga meningkat karena menggunakan cloud atau misalnya ada server yang lebih besar, mengakibatkan biaya maintenance-nya meningkat. Harga energi yang tinggi ini mendorong inflasi terhadap barang-barang yang dibutuhkan oleh perusahaan outsourcing. Ya, misalnya tadi saya sebutkan biaya operasional itu meningkat. Lalu yang kedua, margin perusahaan untuk bisnis outsourcing itu menjadi sangat tipis atau tertekan. Nah, kalau marginnya semakin tipis, ya tentu keuntungan yang didapat dari bisnis ini ya sangat sedikit. Itu dampaknya, ya sangat sedikit karena memang keuntungan dari bisnis outsourcing itu ya tidak lebih dari 5%. Ya.
Lalu klien global, mereka akan menjadi lebih sensitif terhadap biaya. Kalau sensitif terhadap biaya, maka mereka akan mencoba mengurangi biaya-biaya operasional yang memang bisa dikendalikan mereka sendiri, ya, dicoba dikurangi. Bagaimana dengan klien luar negeri bisa mengerem, ya, mengerem. Maksudnya di sini adalah membatasi belanja untuk outsourcing. Bisnis outsourcing misalnya untuk IT, lalu call center dan lain sebagainya, itu sangat bergantung pada perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika Serikat, Jepang, dan global. Nah, masalahnya perang ini telah memicu ketidakpastian ekonomi dan resiko resesi global yang kemungkinan bakal terjadi kalau kondisi ini terus-menerus tidak teratasi dengan baik. Lalu, banyak perusahaan global mulai menahan investasi dan mereka akan menekan biaya. Kalau mereka telah menekan biaya investasi, ya banyak yang kehilangan lapangan pekerjaan atau lapangan pekerjaan tidak tersedia. Dan dampaknya proyek-proyek outsourcing bisa dikurangi atau malah ditunda. Kontrak-kontrak baru menjadi terbatas atau lebih sedikit. Ya, lalu yang ketiga itu negosiasi harga makin ketat. Itu, negosiasi harga makin ketat. Jadi ada yang namanya race to bottom. Race to bottom, berlomba-lomba untuk terjun ke bawah. Nah, ini yang terjadi, yang sudah kita rasakan juga beberapa bulan terakhir ini. Yang ketiga, gangguan supply chain dan sektor teknologi. Outsourcing modern, misalnya IT, itu sangat tertekan dengan adanya cloud, hardware, dan juga global infrastructure. Nah, kalau konflik ini bisa terjadi mengakibatkan gangguan supply chain elektronik, dan juga ada itu informasi yang kita dengar itu adalah chipnya itu menjadi mahal, dan ini akan menambah biaya teknologi. Apa dampaknya terhadap bisnis outsourcing? Ya, perusahaan outsourcing IT bisa mengalami kenaikan biaya tools atau infrastruktur, kemudian mendelay proyek-proyek teknologi. Nah, tentu sekaligus itu permintaan digitalisasi bisa tetap tinggi. Ya misalnya untuk efisiensi. Jadi digitalisasi itu tetap tinggi karena kebutuhan efisiensi biaya dari klien. 4. Tapi apa peluang? Adakah kira-kira peluang untuk outsourcing, ya, dalam kondisi perang ini? Justru outsourcing justru bisa jadi solusi hemat. Nah, ini peluang kalau memang dari segi perusahaan-perusahaan besar yang terutama yang padat tenaga kerja, mereka itu akan lebih tertarik kepada outsourcing. Jadi mengoutsourcingkan tenaga-tenaga kerja yang ada di perusahaan mereka. Nah, ini adalah secara sisi lain dampak atau efek
positif dari perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel terhadap bisnis outsourcing. Saat krisis ini, ya perusahaan global itu ingin mengurangi biaya-biaya internal. Ya, perusahaan global ingin mengurangi biaya internal, dan juga bukan cuma perusahaan-perusahaan global, tapi juga memang kalau kita lihat sekarang ini pemerintah Indonesia saja juga mengencangkan ikat pinggang anggaran belanja negara saat ini. Jadi mereka sekarang mencoba mengurangi biaya-biaya internal. Ya, misalkan work from home dalam seminggu 1 kali, atau penghematan-penghematan lain, misalnya mengurangi acara-acara seremonial atau meeting di hotel, atau kunjungan-kunjungan ke luar negeri terbatas, sehingga mengakibatkan event-event yang ada di misalnya di perhotelan atau di tempat-tempat tertentu yang menjadi venue dari acara-acara yang dihelat oleh pemerintah itu mengakibatkan menyusut penerimaan industri pariwisata saat ini mengurang. Tapi tadi saya sampaikan, saat krisis ini outsourcing ke negara seperti Indonesia harusnya sih kalau itu menjadi opsi, ya, menjadi pilihan. Karena apa? Indonesia dipandang relatif lebih aman untuk bisnis outsourcing. Walaupun dalam kenyataan memang banyak penolakan terhadap bisnis ini karena sistemnya yang memang minta diperbaiki dari segi buruh. Tapi ini tetap membuka peluang supaya Indonesia bisa jadi alternatif yang murah dibanding kalau membuka bisnis outsourcing di barat. Karena memang dari segi biaya di Indonesia masih lebih murah dibandingkan di barat. Lalu tren cost efficiency bisa mendorong outsourcing. Jadi ada perusahaan-perusahaan global atau perusahaan-perusahaan besar yang memang padat karya, itu mereka melakukan efisiensi biaya atau cost efficiency dengan sistem mengoutsourcekan tenaga-tenaga atau pekerjaan yang mereka laksanakan selama ini dengan biaya yang lebih mahal. Nah, tentu harapannya dengan adanya bisnis outsourcing, mengoutsourcingkan pekerjaan-pekerjaan itu untuk menekan biaya, maka ini menjadi peluang salah satu Indonesia. Bahkan misalnya dalam krisis yang kita alami sebelumnya, itu krisis COVID 2019, dan misalnya kita ingat dulu ada krisis ekonomi tahun 2008. Saat itu justru outsourcing relatif tahan banting, ya, pada saat pada saat COVID-19 dan juga saat krisis ekonomi di tahun 2008, outsourcing itu trennya meningkat karena sifatnya bisa cost saving. Lalu yang kelima, apa sih risiko tambahan untuk Indonesia? Kira-kira di samping tadi ada nilai positif, nah ini ada nilai negatif, itu risiko tambahan ya yang dihadapi di Indonesia adalah misalnya beberapa risiko yang secara spesifik ini adalah
nilai tukar rupiah terhadap US dollar itu melemah di rupiahnya. Nah, ini akan meningkatkan biaya impor karena dia akan mengeluarkan rupiah yang lebih banyak untuk membeli produk-produk yang dari luar negeri atau impor. Nah, investor asing juga lebih hati-hati untuk melakukan ekspansi di sektor outsourcing. Ya, investor asing lebih hati-hati. Kalau mereka lebih hati-hati, maka terjadi perlambatan ekspansi di bisnis outsourcing. Nah, selanjutnya adalah ketergantungan pada pasar luas. Memang Indonesia ini sangat tergantung kepada nilai tukarnya ini lebih banyak dikendalikan oleh dolar dan juga dolar ya Amerika Serikat, kemudian juga euro. Ini jadi titik lemah buat kita karena ketergantungan kita pada dolar itu sangat tinggi. Nah, kesimpulannya dampak perang terhadap outsourcing di Indonesia ini ya bisa antara ada yang menguntungkan, ada yang memang kurang menguntungkan. Jadi bersifat mix atau negatif dan positif. Kalau negatif itu adalah klien global itu akan menekan biaya dan menunda proyek. Lalu inflasi dan biaya operasional meningkat. Ini dari sisi negatif. Kemudian ketidakpastian ekonomi global. Karena saat ini masih dalam keadaan perang dan kita tidak bisa memperkirakan kapan ini berakhir. Lalu kita tidak bisa memperkirakan sebenarnya yang menang itu siapa. Yang kuat itu Amerika, Israel, atau Iran. Kita kurang bisa mendapatkan informasi yang akurat sebenarnya pemenang perang ini siapa. Lalu sisi dampak positif dari perang ini adalah ya bisa seperti saya sampaikan tadi, outsourcing menjadi opsi efisiensi. Karena memang dari segi mengoutsourcingkan sebagian pekerjaan itu jauh lebih murah dibandingkan dengan dikelola sendiri oleh perusahaan tersebut. Sehingga permintaan terhadap outsourcing, jasa outsourcing, permintaannya itu bisa tetap ada. Nah, ini sisi positifnya. Sisi positif yang kedua adalah bahwa Indonesia bisa punya potensi low cost hub alternatif. Jadi alternatif biaya rendah. Karena memang dibandingkan dengan negara-negara lainnya, upah di Indonesia itu memang masih jauh lebih murah. Kecuali dibandingkan dengan Vietnam, kemudian Burma, Myanmar, ya, kemudian Kamboja, itu biaya di sana jauh lebih murah sehingga banyak juga memang perusahaan-perusahaan outsourcing itu atau investasi pun jauh lebih banyak ditempatkan di negara-negara tersebut. Jadi dampaknya bukan hancur sebenarnya, bukan hancur, tetapi outsourcing akan menjadi lebih kompetitif. Outsourcing jadi lebih kompetitif
Tapi memang di lain pihak karena lebih kompetitif, margin lebih tipis. Dan ini kita sudah alami dan bergantung pada strategi adaptasi perusahaan. Nah, kalau demikian, mau tidak mau kita harus tetap berusaha menyesuaikan diri, ya. Jadi bisnis outsourcing pun juga harus berusaha melakukan efisiensi biaya agar margin tadi itu tidak semakin tergerus. Sudah klien melakukan tekanan, lalu kalau misalnya biayanya juga meningkat, tentu keuntungannya itu ya menjadi tidak sepadan atau bisa-bisa lebih besar pasak dari tiang. Nah, itu saudara healthy people yang saya sampaikan ini sekedar memberikan kita insight apa sih bagaimana kondisi bisnis outsourcing ya kalau ditinjau dari akibat perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel. Ya, begitu. Terima kasih. Saya mohon rekan-rekan healthy people bisa mengambil insight yang positif untuk bisa juga diterapkan dalam bisnisnya masing-masing. Dan kalau healthy people memandang perbincangan ini bermanfaat, mohon di like, di komen, kemudian di share, dibagikan begitu di grup-grup WhatsApp atau grup-grup lainnya, kemudian di subscribe supaya saya bisa memberikan insight yang lain yang bisa mempertajam pemahaman kita terhadap dampak dari yang sama-sama kita hadapi ini, perang yang sama-sama kita lihat, kita alami juga di Indonesia, sehingga kita bisa mengambil strategi ya bertahan. Kalau nggak bisa meningkat, ya paling tidak kita dalam jangka waktu tertentu ini bisnis outsourcing tetap bertahan dan bisa mempekerjakan ribuan orang. Ya, tidak ada layoff. Harapannya seperti itu. Oke, terima kasih. Sampai sekian. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu.